Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Mungkin dalam hidup kita pernah jengkel dengan seseorang. Ya, kita pernah benci dengan seseorang karena kelakuannya, karena sikapnya, karena mungkin perkataannya yang menusuk dalam hati kita, sehingga kita enggan bertemu dengan orang seperti itu, sehingga ada kejengkelan di sana. Tapi Alkitab berkata begini, 1 Yohanes pasal 2, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi kalau ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam terang tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Anda bisa menemukan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-9, 10, dan 11. Bapak Ibu saya kasihi, Alkitab menjelaskan, barang siapa berkata, ya, kalau kita anak terang, kalau kita berada di dalam terang, tetapi ini faktanya ya, tetapi kalau kita benci dengan saudara kita, ya mungkin saudara terdekat atau siapapun orang yang bertemu dengan kita, kalau kita benci dengan saudara kita, sesungguhnya kita bukan berada di dalam terang, bukan. Tapi kita berada di dalam kegelapan sampai dengan hari ini. Itu yang Alkitab katakan. Pertanyaannya, siapa yang kita benci hari ini? Ya, apa mungkin ada orang-orang mungkin membuat kita hari ini kesal, membuat hati kita terluka? Bagian kita bukan membenci, tapi kita dianjurkan mengasihi, mengampuni, karena itu yang Tuhan ajarkan. Karena Dia pun mengampuni pelanggaran kita, ya. Karena Dia pun menerima kita. Jadi buat kita, mari karakter kita berubah. Memang saya tahu mungkin tidak mudah ketika kita mesti mengampuni kesalahan orang. Tidak mudah memang ketika ada orang-orang yang mungkin menggocoh kita, membenci kita, menghina kita, bahkan mungkin menjelekkan kita. Dari bagian kita, kalau kita berkata kita adalah anak-anak terang, mari kita bisa mengambil posisi saya tidak mau membenci, tapi kita ganti dengan mengasihi. Karena begini ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia berada di dalam terang itu. Nah, ini pengertiannya. Dan di dalam dia tidak ada yang namanya penyesatan. Tapi kalau kita membenci saudara kita tinggal dalam kegelapan. Dan kegelapan itu akan membawa kita, membutakan mata kita, tidak bisa melihat tentang kehidupan kita yang sesungguhnya. Bagaimana makna kehidupan, bagaimana arah tujuan, karena gelap. Semuanya gelap. Karena apa? Kebencian yang bergulung-gulung bagi setiap kita. Bapak Ibu saya kasihi, bersama-sama kita akan belajar untuk mengasihi. Saya tahu mungkin ketika saya berkata demikian, Bapak Ibu pernah terluka dengan perkataan orang lain, pernah terluka dengan tindakan orang lain, pernah terluka dengan sikap-sikap orang lain. Tapi sekali lagi, jangan membenci saudaraku. Karena kalau kita mengembangkan kebencian, kebenarannya adalah kita berada dalam kegelapan. Dan kegelapan akan membutakan mata kita. Tapi kalau kita mengasihi, kita mengampuni, kita memaafkan, lalu kita menjalin relasi kembali dengan orang seperti itu, maka sesungguhnya terang itu tetap terlihat, tetap nyata. Kita tinggal dalam terang karena kita memperagakan firman Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan kiranya membawa kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa dalam sorga buat firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang bisa kami terima hari ini. Kami dikuatkan kembali, kami dimampukan kembali Tuhan, supaya kami senantiasa tinggal dalam terang-Mu. Kami tidak mengembangkan kebencian, kami tidak mau bermusuhan, kami tidak mau bertengkar. Sekalipun ada orang mungkin yang membenci kami akan memberikan kasih kepada mereka. Kami akan mengampuni mereka Tuhan, karena itulah yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kami bersyukur buat semua hal yang Tuhan sudah teladankan. Engkau meneladankan hal yang terbaik. Kiranya kami juga belajar meneladani kehidupan Kristus. Dalam berkat nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.